Berbicara mengenai belanja, biasanya kalau kita datang ke mall atau ke swalayan, ya, apa yang pertama kali terpintas di pikiran lu semua? Yaitu pasti kebingungan. Gue beli apa sih? Entah itu di supermarket manapun, baik itu yang modern ataupun yang konvensional, lu pasti akan kebingungan dengan apa yang akan lu beli. Misalkan awalnya lu pengen beli cuma A nih, pengen baju nih, misalnya kayak gue nih, baju Liverpool gitu ya. Tapi pada saat nyampe gitu ya di toko, ternyata ada baju-baju lainnya. Ya misalkan ada baju Manchester United ataupun misalkan baju Liverpool tapi mode lain gitu misalkan. Nah, kebingungan-kebingungan itu diakibatkan oleh yang namanya tidak ada yang namanya list terlebih dahulu atau istilahnya kita merencanakan terlebih dahulu. Gue pengen beli A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau lu ada itu semua, lu akan sesuai dengan yang namanya rencana yang akan lu beli. Jadi lu nggak akan tergoda dengan apapun yang, wah enak nih, wah bagus nih, wah keren nih. Nah, jadi lu nggak akan tergoda-goda dengan akan keluar kata-kata seperti itu. Itulah penting yang namanya list. Artinya dari ratusan pakaian ataupun ratusan item yang diperjualbelikan di supermarket atau di toko tersebut, lu nggak ngecek satu-satu. Lu ngecek satu-satu, ada potensi lu akan tergoda untuk membeli. Diperlukanlah sebuah list untuk mengurangi yang namanya tergodanya hal tersebut. Lah, list-list ini bisa digunakan dalam prinsip apapun. Salah satunya dalam memilih saham. List-list dalam memilih saham dari 600 pemerusahaan tersebut bisa lu pilih dengan hanya dikurang-kurangi hingga didapat sekitar 60, 30, ataupun 25 perusahaan yang disebut sebagai dengan namanya indeks. Di dalam Bursa Efek Indonesia, indeks ada sekarang 36 indeks. Gak perlu lu cek satu-satu indeksnya. Cukup sesuai dengan apa yang lu cari. Misalkan lu lagi mencari saham-saham teknologi, ya udah lu cari indeks teknologi. Lu mencari perusahaan-perusahaan BUMN yang bagi dividen, ya udah lu cari yang indeks high dividend 20 dan lain sebagainya macamnya sesuai dengan apa yang pengen lu cari gitu. Bursa menyediakan hal tersebut dan selalu yang namanya berinovasi. Nah, di video ini gue akan ngejelasin, bukan gue sih sebenarnya, ada video dari Bursa Efek Indonesia yang akan menjelaskan salah satu indeks baru yang akan memudahkan investor dalam memilih suatu emiten sehingga memudahkan mereka atau memudahkan kita untuk melakukan beli atau enggak ya, hold atau jual ya, yang disebut dengan indeks baru. Bisa lu praktikan bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Yuk tonton semua. Oke, jadi ini tadi sedikit ya terkait dengan agendanya. Jadi ada dua. Yang pertama ini nanti kita akan ngobrol dikit ya klasifikasi bidang usaha baru untuk perusahaan tercatat yang disebut dengan IDX Industrial Classification. Dan yang kedua nanti yang masih abu-abu itu adalah peran BI dalam menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Nah sebetulnya dari judul yang kemarin sudah dibahas itu kok saya mikirnya masih terlalu wow ya kalau misalkan menjadi leaders di ASEAN gitu ya. Karena memang kalau dilihat perkembangannya kita ini masih banyak yang harus dikembangkan gitu. Jadi saya ubah dulu apa namanya sudut pandangnya. Kita belum bisa nih belum saatnya sekarang menjadi leader ya. Tapi kita coba untuk bagaimana dari Bursa Efek Indonesia ini menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Karena memang di Indonesia sendiri keuangan berkelanjutan itu juga masih banyak dibahas, masih mencari bentuk seperti itu. Oke, kita masuk ya Ibu dan Bapak terkait dengan IDXIC. Mungkin nanti kalau mau ada pertanyaan, kalau mau ada diskusi langsung yang itu langsung dipotong aja. Jadi ini biar cair. Jadi kalau misalkan apa namanya supaya karena ini beda topik ya, takutnya nanti pada saat udah pindah topik yang kedua
lupa apa yang dipertanyakan gitu ya. Jadi mungkin langsung aja kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang kurang sreg gitu ya. Nah, kami juga nanti banyak belajar nih dari ibu bapak yang memang sudah sangat berpengalaman di pasar modal. Oke, jadinya sebenarnya IDXIC itu apa namanya dilakukan ya, perubahan klasifikasi industri itu dilakukan menjadi IDX Industrial Classification itu karena memang Jessica sendiri ya, klasifikasi yang lama itu disebut Jessica atau di Jakarta Stock Industrial Classification itu punya beberapa keterbatasan gitu ya. Nah, yang pertama mungkin Ibu Bapak sudah tahu sekarang banyak sekali perusahaan tercatat baru yang mulai masuk di pasar modal Indonesia gitu ya, yang mungkin kita bisa sebut new economy ya. Jadi kalau termnya itu new economy mungkin di Indonesia, tapi udah bukan new economy lagi mungkin di negara-negara maju seperti Amerika, di Eropa dan juga di apa Tiongkok, di Hong Kong, di Taiwan itu mungkin bukan ekonomi baru lagi. Tapi untuk di Indonesia itu merupakan new economy ya, yang tadinya memang perusahaan-perusahaan ini itu sangat sedikit, sangat terbatas jumlahnya di Indonesia, tapi sekarang sudah banyak dan berkembang gitu ya, karena memang industri ini perekonomian kita tumbuh dan juga apa namanya didorong juga dengan adanya pandemi gitu ya, didorong juga dengan adanya pertumbuhan digitalisasi itu memang sektor-sektor baru ini mulai tumbuh di pasar modal gitu ya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya yang paling kita lihat adalah perusahaan IT gitu ya, yang memang kita sama-sama tahu kemarin Bukalapak, kemarin ada apa next-nya nanti insya Allah ada Goto gitu ya, dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang lainnya memang sedang mencari apa namanya momentum nih, kapan nih kita akan listing. Nah, itu sebelumnya memang tidak terekspos tuh di sektor yang lama ya. Kalau Ibu Bapak tahu, sektor IT itu ada di bawah sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Itu berada di subsektor. Jadi mereka tidak punya exposure sendiri. Gitu. Lalu kita juga belum ada nih di Jessica itu sebagai contoh adalah perusahaan energi alternatif. Gitu ya, misalkan ada nanti apa namanya produsen pembangkit panel surya atau misalkan ada pembangkit listrik lainnya yang memang alternatif dari fossil fuel itu belum tercakup di Jessica sehingga itu nanti akan diakomodir di yang baru. Begitu pula dengan yang lainnya seperti penyedia jasa olahraga, lalu ada holding konglomerasi keuangan dan juga perusahaan entertainment ya seperti perfilman itu belum ada spesifik jelas memiliki subsektor tersendiri di klasifikasi yang lama atau Jessica. Nah, lalu yang kedua, alasannya adalah terdapat sektor-sektor yang masih terlalu luas ya, dan tidak homogen secara serta tidak terdefinisi secara spesifik. Contohnya kita dulu punya yang namanya sektor aneka industri ya, atau miscellaneous industri, di mana di situ Aster Internasional punya bobot yang paling besar. Tapi namanya itu aneka industri gitu ya, karena di dalamnya itu sebetulnya punya sektor mesin berat, otomotif dan komponen, tekstil dan garment, alas kaki, kabel dan elektronik. Jadinya memang ini aneka ya, jadinya miscellaneous. Jadi apapun selain kan lainnya ada basic industry sama consumer goods industry ya yang sebelumnya. Nah, selain kedua itu akan nyemplung di aneka industri. Nah, ini nanti mungkin menjadi agak susah ya mungkin analisis untuk mendefinisikan ya sebenarnya aneka industri itu apa ya. Karena memang namanya masih aneka. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor perdagangan jasa dan investasi yang ini saya tadi bilang itu benar-benar sektor jasa yang bermacam-macam gitu ya. Di situ ada perdagangan, mau retail, mau apa namanya, mau skala besar gitu ya. Mau dia pedagang barang apapun gitu ya. Itu mau cuman jadi distributor dia masukkan ke sektor perdagangan. Lalu di situ ada media, lalu ada healthcare, lalu ada IT dan juga perusahaan investment gitu ya, perusahaan yang apa memang masuk di sisi equity. Nah, itu masuk di perdagangan jasa dan investasi. Nah, itulah yang kenapa di sektor perdagangan jasa dan investasi ini sangat beraneka ragam sehingga lagi-lagi aku simpul sektor ini itu bercerita tentang apa. Nah, lalu yang ketiga tentunya di subsektor itu ada kelompok yang namanya others gitu ya. Jadi setiap sektor itu ada subsektor others di mana itu digunakan untuk mengakomodir kelompok usaha yang memang baru dan tidak bisa dimasukkan ke subsektor lainnya. Nah, jadi tapi menjadi susah untuk dianalisis lagi gitu ya. Ini others ini apa nih gitu. Maksudnya dia bergeraknya di bidang apa. Nah, itu yang akan membuat bingung ya sehingga kami juga itu mengidentifikasikannya sebagai keterbatasan. Nah, yang ketiga, Ibu dan Bapak, nih kita kalau melihat di luar seperti klasifikasi industri punya MSCI, punya FTSE gitu ya, dan juga beberapa bursa di luar, itu kalau kita lihat bentuk klasifikasinya itu agak berbeda gitu ya dibandingkan dengan apa yang kita punya di klasifikasi lama.
Nah, setelah kita melakukan research gitu ya dan perbandingan, ternyata mereka itu apa namanya klasifikasinya itu punya sudut pandang lain, yaitu menggunakan sudut pandang exposure pasar gitu ya, dibandingkan dengan apa yang kita miliki di Jasika itu berdasarkan business activity. Nah, kenapa Jasika dulu business activity? Karena memang kita menginduk waktu itu kepada BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, dia punya KBLUI di mana itu menjadi standar baku untuk statistik nasional gitu ya, tapi pendekatannya adalah business activity. Misalkan manufaktur gitu ya, segala macam proses manufaktur, mau dia memproduksi barang untuk produksi, mau dia memproduksi barang untuk konsumen, mau dia memproduksi skala kecil, skala besar, pokoknya dia masuk manufaktur gitu ya. Pertambangan, dia mau menggali barang-barang yang gimana pun juga ya pemerintah Indonesia masuk barang-barang yang apa namanya mineral batu bara lainnya itu pokoknya masuk ke pertambangan. Jadi apapun barangnya dia dikelompokkan ke situ gitu ya intinya activity itu. Tapi memang ternyata barang-barang yang diproduksi itu punya exposure yang beda-beda. Contohnya kalau misalkan pasar energi, barang tambang yang energi, dia pasti akan punya pasar sendiri ya. Dia akan komplementer, saling komplementer. Misalkan dengan minyak bumi, batu bara itu akan saling akan saling menggantikan gitu. Dan memang ini merupakan pasar sendiri dibandingkan dengan misalkan emas, timah, baja, gitu, memang mineral lainnya yang itu tadinya ada di satu sektor. Nah, kalau di di klasifikasi yang ada di luar itu mereka dipisah. Dia punya sektor energi sendiri dan punya basic material sendiri. Kenapa? Karena memang exposure pasarnya berbeda gitu ya. Dan juga tadi yang perdagangan misalkan atau manufaktur ya yang saya ceritakan. Manufaktur, dia manufakturnya barang apa gitu ya. Manufaktur di barang yang memang FMCG yang memang digunakan oleh konsumen secara umum yang memang saya bilang tidak lekang oleh krisis gitu ya, mau krisis mau nggak krisis itu pasti dibeli, itu akan berbeda dengan barang-barang tersier gitu ya, yang memang misalkan otomotif atau misalkan barang elektronik yang memang pada saat kalau ada siklus ekonominya sedang jelek dia pasti akan permintaannya turun gitu ya. Nah itu yang memang agak berbeda pendekatannya antara klasifikasi lama ke yang baru. Nah oleh karena itu kami coba menyelaraskan IDXIC ini dengan klasifikasi yang dimiliki oleh dunia internasional ya, terutama di pasar modal yaitu menggunakan exposure pasar. Nah, kenapa juga exposure pasar ini menjadi penting dan memang digunakan gitu ya? Karena memang exposure pasar ini bisa menjadi alat bantu untuk analisis sensitivitas pendapatan gitu ya. Misalkan kalau misalkan dia terekspos di sektor energi pada saat harga barang energi itu turun, mau dia jadi produsennya, mau dia jadi distributornya, ya kan banyak ya kita perusahaan tercatat yang bergerak di bidang kapal pengangkutan batu bara yang memang dia untuk batu bara gitu ya. Pada saat harga batu baranya turun, dia akan pendapatan pasti terganggu gitu ya. Jadi dan dia kapal itu jarang digunakan untuk keperluan lainnya, pengangkatan lainnya. Dia nggak bakal bisa dipakai untuk itu. Jadi memang yang memang dia terikat dengan pasar itu, dia akan kita jadikan satu gitu ya. Itu kenapa kita sebut dengan exposure pasar. Nah, itulah tiga ini yang memang kita coba jawab untuk keterbatasan yang ada di klasifikasi yang lama. Nah, nextnya ini mungkin akhirnya gitu ya, pada Mei 2021 kemarin, IDXIC ini secara total ya menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification sebagai klasifikasi bidang usaha baru yang memang sesuai dengan common practice yang tadi sudah saya bahas. Nah, yang sebelumnya kalau Ibu Bapak gunakan pasti akan paham ya, ini ada 9 sektor dari agriculture sampai juga dengan trade, service, dan investment yang dimana terdiri dari 9 sektor dan juga 56 subsektor. Lalu yang baru ini kita ada 12 ya. Nah, kenapa tadi saya bilang 11 plus 1 gitu ya, karena memang ada yang namanya sektor Z. Sektor Z ini sebenarnya namanya listed investment product. Itu kami gunakan untuk keperluan sistem kami karena memang seperti ada EBA, seperti ada ETF, terus ada rate, ada D-rate, itu memang harus tercatat di mesin perdagangan kami gitu ya. Tapi dia kan bukan saham dan juga tidak bisa diklasifikasikan kelompok usahanya. Oleh karena itu ada kita sebutkan sektor Z gitu ya. Tapi please note bahwa sektor Z ini tidak dipakai untuk perusahaan tercatat gitu ya. Jadi tidak ada perusahaan tercatat yang memang terlisting di sektor Z. Jadi to make it easy kita makanya kasih kodenya Z gitu ya. Terakhir di K,
tapi lompat ke Z supaya orang nggak bingung nih kok tiba Z sendiri. Nah kita kalau kita lihat ya saya ceritakan kita punya sektor energi gitu ya memang mining yang tadinya memang terekspos di pasar energi dia masuk sektor energi. Lalu punya basic materials itu mining yang memang selain energi tadi akan masuk ke basic materials ya yang memang keperluannya itu akan dipakai untuk kebutuhan industri. Nah, lalu industrial ini industri manufaktur yang memang untuk barang-barang yang digunakan oleh produsen gitu ya, belum dipakai oleh end consumer. Nah, lalu kita membagi dua industri konsumen ya, karena memang ini juga best practice-nya di luar, kita membagi dua, yaitu consumer non-cyclical dan juga consumer cyclical. Dimana kalau consumer non-cyclical ini yang memang lebih seperti FMCG ya, yang memang barang keperluan sehari-hari, yang memang dia sifatnya lebih harganya lebih apa ya, lebih permintaannya lebih inelastis ya, permintaannya lebih inelastis dibandingkan dengan consumer cyclicals gitu ya. Jadi kayak misalkan kita sebut aja ya Unilever, lalu memang barang-barang yang memang kita pakai sehari-hari itu akan masuk di consumer non cyclicals. Tapi kalau consumer cyclicals ini lebih kepada barang tersier gitu ya, barang yang non primer, makanya bahasa Indonesia primer itu kita masuk di consumer cyclicals. Lalu kita juga punya yang baru adalah healthcare gitu ya. Nah, ini memang punya apa namanya punya exposure sendiri. Nah, jadi memang pas banget pada saat kita launching edukasi ini pas banget memang terjadi pandemi gitu ya. Sehingga memang highlight akan sektor kesehatan itu akan menjadi banyak dibutuhkan orang gitu. Jadi pas banget kita launching edukasi ada pandemi gitu ya dan healthcare ini jadi punya sektor sendiri. Jadi nanti akan mempermudah Ibu Bapak untuk melakukan analisis ya lebih apa namanya lebih khusus untuk yang sektor healthcare. Lalu kita finansial, nah kalau finansial ini nggak banyak berubah ya, jadi masih sama kayak yang sebelumnya. Properti dan real estate juga begitu, masih sama dengan yang sebelumnya, tapi kita memisahkan emiten konstruksi yang tadinya jadi satu nih. Kalau dulu di sektor 6 ini kan ada sebut saja BUMN karya gitu ya, yang memang di perusahaan konstruksi bangunan dan juga jalan itu akan masuk di construction. Tapi sebetulnya tidak jadi satu expose. Tadi kan pendekatannya proses ya, orang yang membangun. Tapi ini membangunnya kan beda. Kalau misalkan properti dan aset, emang konsumennya adalah ya masyarakat gitu ya, dalam tujuan rumah tinggal atau investasi. Tapi kalau construction memang tujuannya adalah ke infrastruktur. Makanya si construction ini nanti akan kita pindahkan ke infrastruktur. Nah, yang tertinggal memang adalah benar-benar emiten properti dan real estate. Nah, lalu di I kita punya teknologi. Nah, ini yang baru ya, yang memang sekarang lagi highlight karena memang indeks sektoralnya melambung tinggi sendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Banyak banget yang memang apa namanya jadi melirik nih di sektor teknologi. Karena apa? Karena memang ada beberapa saham yang harganya mencuat gitu ya. Dan juga sektor teknologi ini sekarang belum ada sektor leadersnya gitu. Jadi masih terdiri dari saham-saham yang berkapitalisasi pasar ya setara gitu ya. Tapi setaranya ini mereka sama-sama kecil gitu ya sehingga harganya pun jadi lebih volatile gitu ya sehingga kenapa harga apa sektor indeks sektoral teknologi ini kalau Ibu Bapak lihat di publikasi kami juga atau mungkin di riset yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak itu pasti akan naik tinggi banget ya dibandingkan sektor lainnya. Belum lagi nanti kalau misalkan Goto listing ya dan pasti akan masuk ke teknologi ini kita ya ini kayaknya seperti apa. Tapi moga-moga dari Goto dia jadi market leader gitu ya dan memang harganya dan punya market cap yang cukup besar sehingga harganya lebih insya Allah terkontrol gitu ya dan tidak lebih volatile. Lalu kita punya infrastruktur, nah ini mungkin sama ya dengan yang sebelumnya kita punya infra utilities tapi kita memisahkan transportation dan logistik sendiri karena juga ini kami pandang waktu itu juga dapat masukannya dari analis di perusahaan efek bahwa transportation dan logistik itu sebaiknya dipisah dari infra karena memang dia juga punya cerita sendiri dan juga punya masa depan ya di transportasi dan logistik di Indonesia yang memang kita harus highlight gitu. Nah, yang berbeda juga Ibu Bapak, kita sekarang punya 4 layer ya dibandingkan dengan 2 layer sebelumnya di Jasika, kita punya 4 layer. Itu ada makanya ada 12 sektor, ada 35 subsektor, ada 69 industri dan ada 130 subindustri. Jadi sekarang kita punya pengelompokan yang memang lebih granular, yang sangat detail, sehingga untuk sampai ini emiten ini sebenarnya detailnya tentang apa sih itu sudah kita dapatkan. Misalkan dia perusahaan perdagangan retail, nah retail ini dia ngejual apa gitu, itu dia kita sampai ada gitu ya. Nah ini untuk tahu lebih dalamnya Ibu Bapak bisa browsing ya di website kami karena memang
nggak pas juga kalau kita tampilkan di sesi ini karena sangat detail dan itu butuh butuh waktu yang banyak ya untuk mendigest subindustri ini ada apa aja. Nah, ini juga yang beberapa yang ingin saya highlight ya, bahwa memang beberapa kelompok kita dengan IDXIC ini punya kelompok perusahaan baru yang memang nanti bisa membantu Ibu Bapak untuk melakukan analisis tertentu. Gitu. Nah, yang pertama yang kiri atas itu ya tadi sudah saya ceritain ya, ada sektor baru yaitu sektor healthcare dan juga sektor teknologi, dan saya lupa tuh yang Kak, saya lupa tambahin di teks itu ada sektor transportasi dan logistik yang memang itu bisa menjadi sektor baru yang nanti membantu analisis gitu ya, dan insya Allah juga bisa men-trigger perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk bisa melantai di pasar modal. Nah, lalu yang saya lihat yang di bawah itu adalah sektor konsumen ya. Dia punya dua pendekatan yang non cyclical dan juga yang cyclical. Nah, bahasa Indonesianya ini mungkin agak kebalik, agak membingungkan ya. Nah, ini non cyclical ini bahasa Indonesianya primer atau barang primer ya, yang memang lebih tidak tidak ikut di siklus, dan juga sektor ini yang non primer yang memang dia lebih ikut di siklus gitu ya, yang memang barang-barang mewah. Nah, kita juga punya sektor baru yaitu perusahaan investasi ya, di mana perusahaan investasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang motifnya itu melakukan equity investment. Jadi penyertaan saham atau penyertaan modal tanpa dia mengakuisisi saham perusahaan tersebut. Jadi contohnya seperti Saratoga ya, yang memang kita selalu kita bawa contohnya itu seperti Saratoga, dia punya kepemilikan saham, tapi dia tidak mengkonsol atau tidak menjadikan perusahaan tersebut atau tidak menjadi pemegang mayoritas dari perusahaan tersebut. Nah, yang dinikmati adalah yang memang dia jadi punya voting power di situ, dia punya bagian dividen dan dia punya punya kepentingan ya untuk misalnya dividen, punya price return juga di situ dia bisa dapat untung. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu yang kita kelompokkan di perusahaan investasi. Nah, lalu yang di kanan atas kita sekarang punya baru yaitu perusahaan holding multisektor ya, yang memang contohnya sekarang adalah Astra International. Tadinya memang dia gede di otomotif ya, tapi lambat laun otomotifnya turun. Lalu sehingga pendapatannya itu akan menjadi equal dengan pendapatan di sektor lainnya, sehingga dia sekarang juga minta sih sebenarnya masuk di perusahaan holding gitu ya. Nah, sebelumnya perusahaan holding ini nggak ada nih di yang lama, jadi perusahaan yang memang disebut dengan holding tadinya nggak ada tuh di Jessica. Nah, sekarang bisa dilihat yang masuk di perusahaan holding multisektor ya, di sektor di sub industri C311. Nah, lalu yang baru lagi di kanan bawah itu adalah perusahaan holding keuangan gitu ya. Jadi ada kalau di OJK itu sebutannya konglomerasi keuangan ya sebutannya. Tapi kalau di sini karena memang ini muncul duluan, namanya adalah holding keuangan. Jadi ini perusahaan holding keuangan adalah grup, memang dia terdiri dari perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Yang paling contohnya saya lupa gitu ya. Jadi ada perusahaan asuransi, dia punya bank, dia punya perusahaan efek. Ya, jadi memang biasanya satu grup tuh dia, karena memang tujuannya untuk misalkan muterin cash-nya aja gitu ya. Nah, itu memang ada contoh perusahaan kayak gitu yang kita kelompokkan di perusahaan holding keuangan. Nah, jadinya harapannya dengan pendekatan kelompok baru ini, nanti harapannya Bapak bisa punya analisis baru ya, bisa memanfaatkan ini untuk analisis tertentu gitu ya. Nah, ini mungkin teknis, nggak akan lama-lama ya, karena waktunya terbatas. Jadi klasifikasi dari dulu juga, dari Jessica juga, kami membawakan itu yang kami lihat adalah sumber pendapatan yang menyumbang sales atau revenue terbesar, gitu ya. Jadi bukan menggunakan net profit, tapi menggunakan revenue. Nah, oleh karena itu, kalau perusahaannya belum ada revenue-nya gimana gitu ya? Seperti kita kan punya ada pelonggaran peraturan pencatatan untuk minerba ya. Jadi ada perusahaan minerba yang memang belum punya pendapatan, tapi dia sudah punya prospek gitu ya. Udah tahu ada oil well-nya misalkan dia, tapi dia harus punya analisis dan pembuktian dari ahli. Nah, itu kita bisa terima untuk listing di bursa. Tapi mereka belum ada pendapatannya gitu ya. Oleh karena itu kita lihat nih dari mana nih pendapatannya. Oh, ternyata dia udah punya asetnya. Berarti kita bisa gunakan aset itu ya, karena memang dia sudah invest di misalkan alat tambang, udah invest di sumber daya manusianya, udah invest di konsultannya gitu ya. Nah, itu yang kita lihat untuk mempertimbangkan, oh ternyata dia memang di sektor energi. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada revenue-nya, kita bisa lihat dari pendekatan lainnya gitu ya.
Nah, untuk yang poin kedua, kalau misalnya ada dua sumber revenue gitu ya, misalkan ada paling tipis saja 52 sama 48, itu mana yang dipakai? Nah, kita pakai tetap yang paling besar, yaitu yang 52 gitu ya. Misalkan ada yang sumbernya dari A, terus ada yang B gitu ya. Nah, kalau misalkan A dan B ini dia bingung nih sektornya mau yang mana. Nah, kita rule-nya adalah kita pakai yang persentasenya lebih besar, gitu ya, walaupun dia tipis. Nah, kalau sektor keuangan itu kita udah no question gitu ya, karena memang kalau di lembaga jasa keuangan yang di bawah OJK itu pasti dia akan beroperasi di bawah izin dari OJK, gitu ya. Kita nggak bakal melihat namanya, misalkan masih apa sekuritas gitu ya, tapi ternyata dia sudah menjadi perusahaan MI gitu ya. Itu kita nggak lihat namanya, tapi kita lihat apakah atau asuransi kita apakah melihat perusahaan LJK ini izinnya apa di OJK gitu ya, karena memang itu sangat terjadinya kita nggak lihat revenue-nya dari mana, tapi kita ngelihat izinnya. Karena ada perusahaan yang tadi ya dia punya anak perusahaan, tapi ternyata anak perusahaannya ini yang gede gitu ya. Misalkan dia anak perusahaannya ada bank, nah banknya ini yang gede, tapi induknya ini merupakan perusahaan asuransi gitu ya. Nah, revenue dari asuransi kalah sama banknya. Kalau dari sektor biasa, ya dia pasti akan kita ambil dari anak perusahaannya ini karena kan dia konsolidasi ya. Jadi misalkan kalau anak perusahaannya di sektor pertambangan ya sektor energi ya kita anggap itu adalah sektor energi. Tapi kalau keuangan itu tergantung izin dari si perusahaan tercatat itu. Jadi kita tidak melihat revenue stream-nya lagi gitu ya, karena memang itu ada erat kaitannya dengan perizinan di OJK. Nah, lalu yang keempat tadi yang saya ceritakan ya tentang kalau misalkan tidak ada revenue atau ada masukan dari perusahaan, kita juga bisa lihat dari bukti lainnya. Nah, sumber informasinya tentunya laporan keuangan auditan, laporan tahunan, prospektus, dan juga kuesioner kepada perusahaan tercatat. Nah, ini kapan nih kita lakukan evaluasi? Yang pasti setiap perusahaan itu listing di bursa, itu kita langsung tetapkan dia masuk ke sektor apa. Nah, itu sumbernya pasti dari prospektus, karena prospektus sendiri sudah memperlihatkan historical 3 tahun ya, kalau nggak salah ya, di prospektus itu. Jadi kita bisa lihat major revenue-nya itu di-derive dari mana. Nah, kapan kita lakukan evaluasi rutin? Nah, itu kita lakukan setiap bulan Juli ya. Jadi kalau dari sisi investor itu melihat perubahan itu diterapkan itu setiap bulan Juli awal. Jadi tanggal 1 Juli itu sudah berubah kalau misalkan dia berubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dari 3 bulan sebelumnya kita sudah melakukan analisis gitu ya sejak bulan April. Jadi normalnya itu kalau misalkan sebelum pandemi yang memang sekarang ada pelonggaran penyampaian LK, itu kita lakukan di bulan April, bulan Mei gitu ya. Lalu kita umumkan tuh di akhir Mei. Dan nanti berlakunya di bulan Juli. Tapi karena pandemik ini ada pelonggaran 1 bulan ya untuk LK audit, itu makanya kita berlaku juga mundur 1 bulan. Nah, yang kemarin itu kita berlaku baru mulai dengan Agustus. Gitu. Jadi kita memang mengikuti sebenarnya patokannya itu adalah peraturan yang mengharuskan kapan emiten dan perusahaan tercatat itu menyampaikan laporan keuangan audit. Karena LK audit ini memang menjadi sumber informasi yang memang kita pegang untuk menentukan perusahaan ini masuk ke sektor mana. Nah, ini mungkin mapping ya Ibu dan Bapak untuk melihat perpindahan emiten-emiten dari yang lama dari klasifikasi Jessica ke yang baru gitu ya. Kalau kita lihat nih, contohnya di IDX Energy ya. Tadinya yang coklat ini kan mining nih. Nah, mining itu ada yang masuk kuning juga, yaitu masuk dari infra, util, dan transport. Nah, kenapa ada yang masuk ke situ? Karena ada beberapa perusahaan yang merupakan support energi gitu ya, itu yang memang tadinya terklasifikasi di sektor 7. Contohnya banyak perusahaan jasa konstruksi kilang minyak gitu misalkan, atau konstruksi alat tambang batu bara gitu ya, saya nggak tahu namanya, itu ada. Lalu ada perusahaan transportasi batu bara tadi yang saya ceritain, itu ada di sektor transportasi yang lama. Nah, mereka ini kan sebetulnya tereksposnya nggak sama sektor lain, dia memang erat kaitannya dengan energi ya. Pada saat harga oil turun, pada saat batu bara turun, revenue mereka pasti akan terdampak gitu ya. Pasti jasa mereka tidak digunakan lagi. Nah, oleh karena itu beberapa sektor-sektor yang tadi saya ceritakan itu sekarang tergabung di sektor energi. Nah, contohnya seperti itu ya yang coba disesuaikan. Yang memang banyak berubah itu di sektor 7 nih, Invalid Transportation ya. Kalau dilihat bahwa sektor
yang kuning ini tadi memang nggak apa namanya memang besar apa namanya besar besar banget tersebar-sebar gitu ya. Jadi di situ ada ide ekstra, ada trans, ada infrastruktur, dan juga ada yang energi gitu ya masuk di situ semua. Nah sekarang kita coba apa namanya lebarkan. Dan juga yang sektor 9 nih, yang trade, service, dan investment ini lebih abu-abu lagi gitu ya. Yang ini makanya di semua sektor ini ada yang merah. Kenapa? Karena ada sektor trade ini. Nah, sektor trade ini tuh nggak ngelihat barang apa yang dijual, nggak melihat dia mendistribusikan barang apa, itu pokoknya masuk ke trade service investment. Nah, kalau sekarang kita lihat barang apa sih yang mereka perdagangkan gitu ya. Nah, oleh karena itu lebih bisa melihat exposure terhadap pasar apanya gitu ya. Kalau memang dia memang apa namanya mendistribusikan barang yang eh, untuk energi ya dia akan masuk energi. Kalau dia mendistribusikan barang untuk konsumen ya dia akan masuk ke konsumen. Seperti itu. Dan juga ada teknologi nih yang tadinya ngumpet di bawah sektor dan investment, dia punya sektor baru itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya banyak dulu pertanyaan waktu saat kita launching, ini kalau misalkan mau lihat ini gimana korelasinya gitu. Jadi ini memang agak tidak bisa Ibu Bapak ya. Jadi kalau dikorelasikan antara satu sektor ke sektor lain itu memang agak susah. Karena apa? Karena memang kita major ya, major mapping yang kita bilangnya. Jadi kalau kita lihat ini satu sektor aja itu sudah terdiri dari sektor yang lama di Jasika gitu ya, yang memang nggak berubah. Contohnya finance, properti gitu ya, dan kalau yang lainnya saya rasa campuran dari sektor-sektor yang lama gitu, jadi akan agak susah untuk mengkorelasikannya. Jadi ya memang itu apa namanya tantangannya ya. Jadi kita nggak bisa connecting apa klasifikasi yang lama ke yang baru gitu karena memang dari konsep klasifikasinya pun berbeda. Nah, kita masuk ke indeks sektoral. Jadi dari apa namanya dari 12 sektor ya karena satu sektor tadi nggak kita gunakan untuk klasifikasi saham, kita buatkan indeks sektoralnya hanya 11. Jadi supaya nggak bingung gitu ya, karena memang tadi 11 satu sektornya, tapi yang kita buatkan indeks sektoral itu hanya 11. Seperti itu. Jadi dari energi, basic, sampai ke trans. Itu. Nah, memang kita hari dasarnya kita sudah backtesting nih dari 13 Juli 2018 gitu ya. Kenapa nggak lama-lama? Karena memang kalau kelamaan kita dulu itu nggak bisa nge-trace apa namanya sektornya gitu ya. Jadi kalau misalkan di-trace dari misalkan dari tahun 2000 itu akan agak sulit. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada kebutuhan, misalkan menggunakan sektor sekarang, kita tarik belakang hanya harganya aja itu visible. Tapi kan jadi nggak apa namanya jadi nggak real backtesting seperti itu ya. Jadi makanya kita hanya tarik sampai 13 Juli 2018. Nah, untuk nilai awalnya kita pakai 1000. Kenapa 1000? Karena ini masalah apa namanya masalah ini ya masalah apa namanya sudut pandang aja. Kalau kita pakai 100 karena memang indeksnya sekarang belum turun ya kemarin pas launching itu bisa saja di bawah 100. Jadi masa indeks ada 90 gitu kan. Jadi akan agak banyak pertanyaan. Makanya kita naikkan base indeksnya itu di 1000 gitu ya. Jadi makanya kalau turun ya di bawah 1000 itu di 100. Jadi nggak begitu aneh. Nah dari sisi apa namanya dari sisi kendalanya pun nggak ada ya sebetulnya karena memang indeks itu kan kita lihat adalah return-nya. Nah, ini tadi sudah ya indeks sektoral itu sebenarnya sudah diluncurkan dari 25 Januari 2021 tapi kita concurrent dengan indeks sektor yang lama sampai kemarin tuh bulan Mei 2021. Nah, ini kesimpulannya Ibu Bapak. Jadi prinsip klasifikasinya kalau Jasika itu business activity, IDX itu exposure pasar ya. Lalu struktur klasifikasinya 2 tingkat, edukasi 4 tingkat, kodenya juga sekarang karena 4 tingkat, jadi kita punya 4 karakter ya. Tapi karakter yang pertama yang bercerita tentang sektor itu kita pakai alfabet, sementara untuk yang sisanya kita pakai numerical. Lalu sumber informasinya sama nih, tidak ada perubahan, evaluasi rutinnya juga sama dengan Jasika, tapi dan indeksnya ya 9 indeks sektor dan 1 indeks manufaktur ya. Nah, sekarang menjadi 11 indeks sektor.